Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fajri Jenny Jazila atau biasa dipanggil Fajri dengan NIM 21000182799 dari kelas A. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu amal usaha Muhammadiyah, sejarah amal usaha Muhammadiyah, tujuan dan manfaatnya, serta dan lain sebagainya. Jadi amal usaha Muhammadiyah itu sendiri adalah salah satu usaha yang dibangun oleh Muhammadiyah untuk mencapai tujuan, untuk mencapai maksud dan tujuannya, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Jadi amal usaha Muhammadiyah itu didirikan untuk memperjuangkan maksud dan tujuan organisasi dengan selalu menggalakkan atau menggembirakan serta mendorong semua anggotanya untuk mencintai atau menyayangi semua kegiatan yang bertujuan untuk menegakkan ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi perserikatan ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 atau yang bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Tujuan dari amal usaha Muhammadiyah itu sendiri sangat sederhana, yakni memurnikan ajaran Islam yang banyak dipengaruhi oleh hal mistik seperti bercampur baurnya ajaran Islam dengan alasan kebiasaan di daerah tertentu dengan dalih adaptasi. Selain sebagai perwujudan rasa syukur, keberadaan amal usaha Muhammadiyah itu sendiri juga sebagai media dakwah, sarana pengkaderan, tempat beramal zakat, infak, dan sedekah, juga sumbangsih bagi bangsa dan negara, bagi negara dan bangsa. Jadi berbicara sedikit tentang kehidupan, jadi yang namanya kehidupan itu tidak lepas atau tidak jauh dari yang namanya masalah ya. Seperti juga yang dialami oleh beberapa amal usaha Muhammadiyah, seperti contoh mungkin kita ambil contoh di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan itu sendiri ada beberapa masalah yang dihadapi oleh amal usaha Muhammadiyah seperti masalah kualitas pendidikannya, permasalahan profesionalisme guru, masalah kebudayaan atau akulturasi, juga permasalahan strategi pembelajaran, dan masalah kemajuan dari iptek sendiri, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya pribadi mungkin atau untuk solusi dari permasalahan yang tadi saya sebutkan sebagai contoh, mungkin solusinya ialah yakni kita harus, atau warga Muhammadiyah sendiri yakni harus tetap berpegang teguh dan selalu menjaga, juga melakukan aturan yang telah dirancang atau ditetapkan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dari Muhammadiyah itu sendiri seperti yang telah ditetapkan sebelumnya, dan juga selalu menjalankan segala sesuatu itu sesuai dengan arahan dari atasan atau selalu mengikuti garisnya seperti yang diperintahkan oleh atau telah ditetapkan dari atasan. Jadi kita harus mengikuti alur ya. Dan setelah ini saya akan beri cuplikan beberapa contoh dari amal usaha Muhammadiyah itu sendiri. Mungkin dari bidang pendidikan ada sekolah luar biasa, SD, TK, pondok pesantren Muhammadiyah, juga perguruan tinggi Muhammadiyah itu sangat banyak sekali. Dan mungkin dari bidang kesehatan itu ada rumah sakit, ada balai kesehatan, ada klinik, ada apotek, dan lain sebagainya. Kemudian di bidang sosial ada mungkin panti jompo, panti asuhan, dan lain sebagainya. Dan di bidang ekonomi sendiri ada Baitul Tamwil, kemudian ada beberapa perusahaan Muhammadiyah, juga koperasi. Dan di bidang agama sendiri, seperti contoh, kita ambil contoh, ada Masjid Muhammadiyah, ada musola, dan lain sebagainya. Yaitu adalah beberapa contoh dari amal usaha Muhammadiyah sendiri, juga sedikit cerita atau sedikit sejarah tentang amal usaha Muhammadiyah. Mungkin cukup sekian dari saya, kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out man. Bye bye.